Selamat siang, 107,7 FM Jalan Sefa Jemahi Suara Samudra. Saler News hadir kembali tentunya di tengah ruang dengar Anda di edisi hari Senin, tepatnya di tanggal 19 Juni 2023. Dan Jajamars, hari ini di Saler News kita akan berbincang-bincang tentang tanda jasa yang ada di TNI Angkatan Laut tentunya. Dan hari ini sudah ada narasumber kita dan bersama di sini ada Mayor Marinir Toto Rudi. Kita akan memperkenalkan diri dulu sebelum kita bincang-bincang ataupun ngobrol tentang tanda jasa atau tanda kehormatan ya mungkin ya. Nah, nanti bisa jelaskan sedikit. Kita perkenalan dulu Pak Toto, silakan. Ya, terima kasih Mbak Iin. Kami coba memperkenalkan diri dulu. Nama Toto Rudi Sopandi sebetulnya. Ya. Jadi pangkat Mayor Marinir, NRP 18015-P. Jabatan sehari-hari sebagai Kasubsid Tansa di Subdis Yanpes di SWAT Persal. Ya. Kami mulai bergabung di Mabesal pada awal tahun 2023. Jadi masih kurang lebih 5 bulanan kami di Tansa. Kemudian sebelum itu kami berdinas menjadi Pasiop Marlana 2 Padang. Jadi selama kurang lebih 30 tahun kami mengabdi di Marinir. Baru kami keluar daerah ke Padang dan alhamdulillah mudah-mudahan nanti di Mabesal selamanya sampai pensiun. Itu deh Mbak. Ya mudah-mudahan pastinya. Ya, kemudian mungkin kita tahu di tanda jasa ya Pak Toto ya. Tetapi tanda jasanya mungkin beralih nama menjadi tanda kehormatan, ini sebenarnya bedanya apa ini? Ya, secara kalau masukan-masukan dari anggota kami sebetulnya di AU atau di AD itu sudah penamaannya bukan tanda jasa, jadi tahor. Tahor ya? Tahor, karena secara definisi agak berbeda. Karena menurut kami sih ada betulnya, cuma mungkin perlu didiskusikan lagi dan kemudian perlu adakan pokja lagi untuk merubah, karena memang kan sudah tertuang di skep kasalnya bahwa kita itu udah dengan namanya Kasubdit Tahor. Karena secara definisi tanda jasa adalah suatu penghargaan yang diberikan oleh suatu penghargaan dari negara yang diberikan oleh presiden kepada seseorang, ya, kepada seorang yang mempunyai prestasi yang luar biasa dalam rangka memajukan suatu bidang tertentu untuk bangsa dan negara. Jadi lebih spesifik kepada seseorang. Tapi kalau untuk tahor adalah suatu penghargaan dari negara yang diberikan oleh presiden kepada seseorang, kemudian kesatuan, kemudian institusi negara atau organisasi yang dengan dharma bakti yang terus menerus untuk kesetiaan untuk bangsa dan negara. Jadi lebih spesifik bahwa kita sebetulnya di tahornya itu tanda kehormatan. Tanda kehormatan ya. Secara definisinya seperti itu penjelasannya. Jadi ini sebenarnya bedanya tansa dan tahor. Tapi sekarang beralih ke tanda kehormatan tanda semuanya kehormatan. Ya. Nanti mungkin kita sudah familiarkan sebelum dijadikan juklak yang ininya, kita ke tahor. Ya. Jadi tanda kehormatan. Tanda kehormatan. Jajamars, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang tanda kehormatan tentunya yang akan diberikan oleh prajurit TNI Angkatan Laut. Dan ini merupakan hak pastinya ya. Nah, selama ini nih Pak Toto ya, kalau kita lihat untuk bisa mendapatkan tanda kehormatan ini apakah harus diusulkan ataukah selama ini yang kita tahu meskipun tidak diusulkan tanda kehormatan ini akan tetap turun. Ini seperti apa ini Pak Toto? Baik, Jajamar, kami jelaskan bahwa sudah instruksi dari atau perintah dari Bapak Aspes melalui kemarin hasil sidang itu sebetulnya harus diusulkan dari bawah, bottom up. Jadi dari satuan-satuan bawah, dari Kolak, kemudian ke Kotama, baru ke kami Mabesal, ya. Tetapi untuk sebagai acuan kami aja, karena menyaring dari satuan bawah, ya. Karena di satuan bawah juga harus diadakan sidang-sidang juga sebetulnya itu. Tetapi mengantisipasi terjadinya sesuatu hal, mungkin mereka tidak masuk atau segala macam. Kami bekerja sama dengan Spolahta dan istilahnya itu ada di sipersnya di SWAT Persal. Kami mengambil dari situ eligible-nya. Jadi nanti akan dikombine seperti itu dan itu semua dimasukkan kepada rapat namanya TPTKK. Jadi rapat
tim peneliti tanda-tanda kehormatan. Dan di situ nanti keluarlah nanti itu untuk disaring kembali untuk diajukan melalui proses dari Mabesal ke Mabes TNI. Nanti dari Mabes TNI ke Kementerian Pertahanan. Dari Kementerian Pertahanan baru ke Sekretaris Militer Presiden. Jadi memang agak membutuhkan waktu yang lama. Jadi sangat kasihan sekali kalau mungkin sudah eligible, sudah waktunya, tetapi ketinggalan, harus mengulang lagi, harus diusulkan lagi, agak lama. Karena prosesnya di Setmilpres saja 6 bulan. Nanti 6 bulan ditambah kita proses dari bawah, mungkin satuan-satuan kecil dari bawah, ya, apalagi yang di mungkin bisa lebih dari 6 bulan, itu bisa lebih dari 6 bulan, kurang lebih 9 bulan kalau di seperti itu. Jadi intinya tetap harus ada pengajuan dari satker masing-masing. Tapi tetap dari pelayanan personil ataupun tanda kehormatan ini tetap menyaring, kemudian juga bekerjasama dengan Disinfulata untuk melihat barangkali ada yang ketelisut begitu namanya ya. Dan itu diproses juga dicek kembali barangkali ini salah satu personilnya ini apakah sudah eligible ataukah ada masalah begitu kan. Semuanya disaring di situ. Baru nanti diajukan begitu ya. Kemudian Pak Toto, kalau kita lihat nih, misalnya nih ada personil yang pernah ada masalah, ya, misalnya ada personil yang pernah punya masalah, ini apakah masih bisa mendapatkan tanda kehormatan? Ya, agak spesifik karena kalau mengacu kepada Binkar, kalau kita bicara Binkar kan, ya ada masalah tapi masih bisa. Kadang-kadang orang berpikir, oh dia lancar pangkatnya, ya apa? Tapi ininya tanda jasanya tidak ada, karena itu yang berbeda. Karena di tanda kehormatan ini, apa istilahnya, masih bisa diusulkan. Ada hal tertentu, misalkan ada teguran 1 periode atau 1 itu, kemudian ares ringan, masih 1 ada toleran ringan, gitu ya? Masih toleran. Tetapi pada konsekuensi tertentu seperti mungkin ares berat dalam artian kata pidana bersyarat atau pidana umum kena hukuman atau hukuman berat, termasuk juga yang sudah disampaikan di Perkasal nomor 10 tahun 2021 ke lingkungan TNI AL, ada yang ditunda, seperti itu, tetapi ada yang ditolak. Nah, yang ditolak itu klasifikasinya seperti itu tadi, mungkin LGBT, kemudian penyalahgunaan jabatan, susila, kemudian ya hal-hal yang itulah yang menyangkut ke pidana, termasuk desersi, mangkir, kemudian tidak melaksanakan tugas jaga, arti tidak melaksanakan tugas jaga masuk ke ketolak. Jadi ketolak, mohon maaf, mereka mau masuk ke diusulkan misalkan 8 tahun, satu lancar 8 tahun dengan mungkin kelasi kepala atau apa, tetapi sudah masuk di kategori tadi, tidak melaksanakan jaga, kemudian dilaporkan satuan atasnya, masuk ke sidangnya itu ditolak. Jadi kasihan sekali sampai dengan nantinya akan kalau sudah ditolak ya sudah, sampai mungkin dia mengikuti jenjangnya sampai senior apa ya tetap itu tidak bisa dinaikkan, tidak bisa ditolak. Itu. Jadi memang ada semacam persyaratan untuk bisa mendapatkan tanda kehormatan ini. Oke, Jajamar 107,7 FM, Jalan Sefa Jayamaya Suara Samudra, bincang-bincang masih kita lanjutkan kembali. Dan pastinya Jajamar juga bisa mendengarkan informasi ataupun obrolan kita di hari ini. Anda bisa dilihat di IG Radio dengan RJJM Radio, kemudian juga bisa di YouTube-nya Radio TNI Angkatan Laut ataupun Radio Jalan Sefa Jayamaya. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap bersama In dan juga narasumber kita ada Mayor Marinir Toto Rudi. Dan kemana-mana kita dengarkan lagu-lagu untuk Anda.